yang sudah membawa Tuhan. Terima kasih untuk Pak David untuk doanya. Shalom semuanya. Ya, saya percaya kita semua bersuka cita karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya, setiap kali kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita selalu merasakan sukacita, kita selalu dikuatkan lagi oleh Tuhan karena memang Tuhan itu begitu mengasihi kita semua. Ya, hari ini temanya jangan takut karena kita semua itu istimewa. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang istimewa. Yuk, coba kita baca dalam Roma 8. Ayat 31 sampai 39. Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara, siapa yang tidak senang ketika dijadikan oleh orang lain itu sebagai pribadi yang istimewa, ya? Saya pun juga merasa senang. Kita pasti merasa senang ketika kita diistimewakan oleh orang-orang yang kita kasihi maupun orang-orang yang mengasihi kita, ya. Kalau kita diistimewakan, misalkan ada seorang pejabat aja yang mengistimewakan kita, wah kita happy-nya luar biasa, bangganya juga luar biasa. Ketika kita berkata, saya ini diistimewakan loh oleh orang tua saya ini anak kesayangan mami loh, saya ini anak kesayangan daddy loh, wah kita rasanya happy sekali, kita bangga sekali. Nah, tetapi seberapa banyak pun orang yang mengistimewakan kita, tetaplah mereka adalah manusia, di mana firman Tuhan mengatakan kita tidak bisa mengandalkan manusia. Nah, hari ini dikatakan jangan takut, kita itu istimewa. Karena yang mengistimewakan kita bukanlah manusia, tetapi Tuhan sendiri. Ya, Tuhan yang mengistimewakan kita, sehingga kita tidak perlu takut menghadapi setiap musim dalam kehidupan kita. Apapun pergumulan kita, apapun yang saat ini sedang kita lewati, entah ketika kita di zona nyaman ataupun kita di lembah kekelaman, Tuhan berkata, jangan takut, engkau itu istimewa. Coba kita baca kembali dalam ayat yang ke-31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Rupanya Paulus di sini sampai berkata, aku sudah sampai tidak bisa berkata-kata apa lagi. Tidak ada lagi bahasa yang bisa memperjelas, mengungkapkan betapa luar biasanya kita ini jadi orang yang istimewa. Mengapa? Ternyata Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Paulus di sini tidak bisa mengungkapkan lagi bagaimana perasaannya, kebahagiaannya dengan kata-kata. Karena dia bilang,
Sebab itu apa yang harus kita katakan tentang semuanya itu? Nggak ada yang lebih luar biasa, nggak ada yang lebih istimewa, nggak ada yang lebih membanggakan selain ketika Tuhan ada di pihak kita, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melawan kita. Amin. Nah, hari ini kita perlu ketahui, saudara, bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak yang dikasihi, kita perlu tahu posisi kita. Bahwa Tuhan itu selalu ada di pihak kita. Ketika kita mengetahui bahwa posisi kita itu Tuhan selalu ada di pihak kita, maka apapun yang kita hadapi, kita itu nggak takut. Ya, seperti anak kecil. Kalau dia ditemani oleh orang tuanya, ketika dia mungkin main di playground, ada orang mengganggu, dia nggak akan takut. Karena apa? Dia tahu ada orang tua yang akan selalu membackup, ada orang tua yang selalu memberikan perlindungan kepada dia, ada orang tua yang akan selalu membela dia ketika anak lain itu mengganggu dia. Begitu pula dengan kita. Apa yang kita takutkan jika Tuhan itu selalu ada di pihak kita, ya? Karena Allah di pihak kita. Kalau dalam bahasa terjemahan Yunaninya itu adalah jika Allah adalah untuk kita. Artinya Tuhan di pihak kita itu Tuhan hadir untuk kita, untuk membawa kebaikan bagi kita orang-orang yang dikasihinya. Jadi dalam setiap kehidupan kita, dalam keseharian kita, dari waktu ke waktu, Allah itu ada di pihak kita. Allah itu hadir untuk kita, untuk membawa kebaikan bagi kita. Sehingga kita bisa katakan Allah selalu ada buat aku. Allah selalu berpihak kepadaku. Allah selalu memberikan kebaikan kepadaku. Sehingga kita berkata, siapa yang bisa melawan aku? Tidak ada, karena selalu Allah yang ada berpihak kepada kita, ya. Nah, kita bisa melihat bagaimana Allah itu berpihak kepada manusia. Kita coba flashback kembali, ya. Sejak manusia pertama diciptakan, Adam dan Hawa, Tuhan itu sudah ada di pihak manusia. Dengan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu dengan kasih-Nya, di situ kita bisa lihat bahwa ternyata Tuhan itu berpihak kepada manusia. Misalkan ya, ada seorang yang pencipta AC, ya, dia akan selalu berpihak kepada ciptaannya. Ketika AC-nya itu rusak, mengalami trouble, dia akan berusaha memperbaiki, dan dia akan selalu mempromosikan kepada orang lain bahwa AC buatannya ini adalah yang terbaik. Sehingga bisa kita katakan pencipta AC ini selalu berpihak kepada barang yang diciptakannya. Begitu pula dengan Tuhan. Tuhan itu menciptakan kita sendiri dengan tangannya, dia menghembuskan rohnya sendiri kepada kita, dan dia menciptakan kita itu dengan penuh kasih. Sehingga dari situ kita bisa melihat bahwa sejak awal ketika manusia pertama diciptakan, itulah Tuhan berpihak kepada manusia. Dan bukankah Tuhan berkata bahwa setiap kita sudah dipilih sejak sebelum semuanya itu dijadikan. Tuhan yang menenun kita sendiri sejak sebelum kita ada di dalam kandungan ibu kita. Itulah kita harus bisa melihat bahwa memang Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Ya, nah kemudian setelah itu ketika manusia pertama itu jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka memang mengalami konsekuensi dosa. Mereka diusir dari Taman Firdaus, dan sejak itu mereka harus terpisah dengan Allah. Namun apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Ya, kita semua tahu apa yang Tuhan lakukan. Dia naik di atas kayu salib sebagai apa? Sebagai pendamaian Allah dengan manusia. Dan itu semua atas inisiatif dari Allah sendiri. Mengapa? Itulah saudara, untuk menunjukkan bahwa Allah itu selalu berpihak kepada manusia. Allah tidak berpihak kepada iblis, tetapi Allah berpihak kepada manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, terpisah dari Allah, Allah itu tidak tinggal diam. Ya, dalam ayat yang ke-32 kita baca kembali. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Lihat, Tuhan tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tuhan memberikan
anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk naik di atas kayu salib, untuk mengalami penderitaan, untuk mengorbankan nyawanya, karena Allah selalu berpihak kepada manusia. Dan ayat yang ke-32 kalimat yang terakhir ya dikatakan bahwa bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Artinya kalau nyawa aja Tuhan berikan, maka segala sesuatu yang lain pasti Tuhan berikan kepada kita. Mengapa? Karena itu tadi, kita ini istimewa karena Allah selalu berpihak kepada kita. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah itu tidak semerta-merta langsung membuang, tetapi Allah memberikan dirinya supaya manusia memiliki kesempatan untuk bertobat. Dan semuanya itu dilakukan karena kasih-Nya yang besar kepada manusia, ya. Namun memang sayangnya ya saudara bahwa tidak semua manusia itu berpihak kepada Allah. Hanya orang yang percaya, yang menerima Allah melalui imannya, itulah manusia yang berpihak kepada Allah. Sehingga saudara dan saya ketika kita dibaptis menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kita memberikan diri untuk kita di pihak Tuhan. Bukan kita di pihak dunia, bukan kita di pihak si iblis penipu, tetapi kita berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau selalu di pihakku, dan kali ini ketika aku dibaptis, aku juga memberikan diriku untuk aku berada di pihak Tuhan. Sehingga sejak saat itu kita akan tetap terus berjalan bersama Tuhan dan melakukan kebenaran yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kalau kita itu sudah tahu bahwa Allah itu di pihak kita, Tuhan itu adalah untuk kita, Tuhan selalu hadir buat kita, maka sebenarnya tidak ada kamus takut bagi orang percaya untuk menjalani kehidupan ini. Tidak ada lagi takut menghadapi apapun, saudara. Karena Tuhan ada di pihak kita. Allah ada di pihak kita. Tidak akan ada yang dapat mengalahkan kita di dalam setiap pergumulan kita. Karena Allah selalu bersama dengan kita mendatangkan kebaikan. Amin. Oleh karena itu dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Inilah mengapa Tuhan itu berada di pihak kita, saudara. Ya. Nah, kapan Allah ada di pihak kita? Yang pertama, ketika kita mengalami masalah, Tuhan ada di pihak kita. Ayat 35 kita baca. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan ataukah kesesakan ataukah penganiayaan ataukah kelaparan ataukah ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak ada, saudara. Ya, kita lihat contohnya siapa? Daud dan Saul. Kita tahu setelah Daud membunuh Goliat, ya, Saul ini sangat senang sekali, ya saudara. Bahkan Saul mengangkat Daud sebagai pemimpin bagi tentaranya, ya, dan memberikan Daud tempat tinggal di rumah raja. Karena pada waktu itu memang tidak ada seorang pun yang berani melawan Goliat, termasuk Raja Saul juga nggak berani. Tetapi hanya Daud saja yang berani dan dia berhasil membunuh Goliat. Nah, kemudian ketika satu kali pasukan tentara ini kembali dari peperangan mereka melawan orang Filistin, ya, kemudian mereka semua bersorak-sorai, rakyat-rakyat juga happy menyambut tentara karena mereka menang melawan orang Filistin. Kemudian wanita-wanita itu bernyanyi mengatakan Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud membunuh berpuluh-puluh ribu. Sehingga kemudian Saul ini ketika mendengar nyanyian mereka, Saul ini menjadi panas hati. Saul menjadi iri hati kepada Daud. Ya. Dan kemudian satu kali ketika Daud ini memainkan harpa, Saul itu melempar tombaknya karena dia ingin menancapkan Daud itu ke tembok. Ya. Namun pada waktu itu Daud mengelak dan tombak itu meleset. Ya. Kemudian ketika Daud ini sudah memenangkan melawan Goliat, setelah Daud berhasil membunuh Goliat, pada waktu itu Raja Saul berjanji, ya, jika Daud bisa mengalahkan Goliat, maka Raja Saul ini akan memberikan putrinya untuk dinikahi oleh Daud. Namun ketika itu semua terjadi, justru Raja Saul ini memberikan syarat kepada Daud, ya.
Raja Saul berkata, jika engkau bisa membunuh 100 orang Filistin, baru putriku akan kuberikan kepadamu sebagai istrimu. Karena sebenarnya di sini Raja Saul ini berusaha untuk membunuh Daud. Ya, Raja Saul berharap bahwa orang Filistin, tentara Filistin itu nanti yang sendirinya akan membunuh Daud, sehingga dia nggak perlu susah payah lagi untuk membunuh Daud. Tetapi rupanya Daud berhasil. Ya, dia tidak dikalahkan oleh orang Filistin. Nah, jadi harapan Raja Saul ini gagal. Tapi kemudian Raja Saul tidak berhenti sampai di situ. Karena iri hatinya tadi, dia terus panas hati, tetap terus berusaha untuk membunuh Daud, saudara. Ya. Kemudian satu kali istrinya dari Daud ini berkata kepada Daud bahwa engkau harus lari malam ini, karena kalau tidak, ayahku pasti akan membunuhmu keesokan harinya, ya. Dan akhirnya Daud melakukan pelarian dari Raja Saul. Namun suatu ketika di dalam pelariannya, ya, karena Saul ini ingin buang air, maka Raja Saul ini masuk ke dalam sebuah gua, ya. Dan yang ternyata di belakang gua tersebut ada Daud bersama dengan orang-orangnya. Nah, pada waktu itu, saudara, Daud ini sebenarnya punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul, namun Daud tidak melakukannya. Apa yang Daud lakukan? Dia hanya memotong puncak jubah Saul. Padahal kalau kita pikir memang sudah sepantasnya Daud ini marah kepada Raja Saul. Karena apa? Karena yang pertama, Daud ini sudah berhasil membunuh musuh dari bangsa Israel. Dia sudah menjadi pahlawan, dia sudah mengalahkan Goliat. Dan yang kedua, kalaupun orang lain memuji keberhasilan Daud, itu bukan karena Daud yang suruh, tetapi karena memang dari mereka sendiri yang memuji-muji Daud. Dan kalaupun Saul menjadi iri hati, itu pun bukan kesalahan dari Daud, ya. Jadi secara logika kita berkata, memang pantas Daud untuk marah, memang pantas Daud untuk membunuh Saul, supaya apa? Supaya dia tidak harus melakukan pelarian lagi, supaya nyawanya itu aman. Karena pada waktu itu hanya ada satu pilihan, ya, ketika Saul berusaha untuk membunuh Daud, hanya ada satu pilihan, apakah Daud yang mati ataukah Saul yang mati. Kalau Daud memilih kenyamanan dirinya, maka dia pasti akan membunuh Saul. Supaya apa? Supaya nggak repot-repot lagi lari ke sana kemari karena harus dikejar oleh Saul. Ya. Tetapi rupanya, saudara, Daud tidak berani untuk dia mengangkat tangan atas orang yang diurapi Tuhan. Daud tidak mau, ya, melakukan itu semua. Karena apa? Karena Daud percaya bahwa sejak pertama ketika Raja Saul berusaha untuk membunuh Daud dengan membuang tombaknya, yang berusaha untuk menancapkan Daud dengan tombak ke tembok, Daud mengelak dan tombak itu meleset. Daud itu mengerti bahwa ketika dia selamat daripada usaha pertama dari Raja Saul untuk membunuhnya dengan tombak, Daud itu tahu kalau pada waktu itu jika bukan Tuhan yang memberikan kelepasan bagi dia, maka pada waktu itu Daud sudah mati dengan tombak dari Raja Saul. Daud ini mengerti bahwa sejak pertama ketika tombak itu dilemparkan dan tidak mengenai dirinya, Daud itu tahu bahwa Allah ada di pihak dia, bahwa Allah ada untuk dia, bahwa Allah itu hadir untuk dia. Sehingga Daud tahu bahwa apapun itu, jika segala sesuatu diizinkan Tuhan terjadi, mengapa aku harus takut? Mengapa aku harus mengotori tanganku sendiri dengan membunuh raja yang diurapi Tuhan? Daud tidak mau menjadi orang pertama di dalam bangsa Israel yang harus membunuh raja pada waktu itu. Dia nggak mau, saudara. Bahkan di sini kita lihat ya, bahwa Daud ini tidak membalas yang jahat dengan kejahatan. Bahwa dari sikap seperti ini kita bisa melihat ternyata Daud itu tidak keberatan sama sekali. Sekalipun dia menjadi orang pelarian, Daud ini tidak mengeluh, dia tidak takut. Padahal mungkin orang-orang di sekeliling Daud pada waktu mengatakan, ayo Daud kamu bunuh aja Raja Saul. Kalau kamu nggak bunuh dia, maka kamu akan terus dikejar loh sama dia. Nggak capek tak kamu jadi orang pelarian? Nggak capek tak setiap hari kamu harus khawatir takut-takut nyawamu nanti dibunuh
dibunuh oleh Raja Saul. Dan gimana kalau nanti satu hari kelak Raja Saul bisa membunuhmu? Nah, masukan seperti itu pasti Daud terima. Tetapi Daud tidak menggoyahkan imannya sama sekali. Dia tidak mau mengotori tangannya. Bahkan pada waktu itu Daud itu berpesan kepada Saul, ya. Daud mengatakan bahwa Tuhanlah yang akan memberi keadilan antara Daud dan Saul. Tuhan yang akan memberi keadilan kepadanya. Nah, dari sini pun, dari perkataan, dari pesan Daud kepada Saul, ya, Daud ini tidak mempersalahkan Saul sama sekali. Dia tidak menghakimi Saul, saudara. Disitulah luar biasanya Daud. Dia memberikan, dia belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan itu untuk memberikan keadilan. Kalaupun ada seorang di antara mereka yang harus menerima hukuman, biar Daud berkata, biarlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku tidak mau ikut-ikut dalam hal itu karena itu bukan wewenangku. Lah mengapa kok Daud bisa dengan gampangnya dia bisa menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, dia tidak mengambil kesempatan ketika dia bisa membunuh Saul. Karena Daud tahu apapun yang dia alami, selama Saul masih mengejar dia, apapun itu, Daud itu paham dengan benar bahwa Allah ada di pihak dia. Sejak pertama ketika tombak itu dilempar dan tidak mengenai dirinya, Daud tahu ini bukan karena kehebatanku bisa mengelak, ya, sehingga tombak yang dilemparkan itu tidak mengena, tetapi Daud tahu bahwa di situ ada Allah yang berpihak kepada dia, sehingga apapun yang terjadi Daud ini tidak takut, ya. Dia justru mematikan kehendak dirinya, kepentingan dirinya, kenyamanan dirinya, keamanan dirinya. Karena apa? Karena dia tahu Allah ada untuk dia. Allah hadir untuk dia. Sekalipun dia dikejar-kejar oleh Saul, Daud tahu dia tidak sendirian. Ada Tuhan yang bersama dengan dia. Ya, walaupun Daud tahu ketika dia tidak membunuh Saul, Saul pasti akan terus mengejarnya. Tetapi Daud tidak takut. Ya. Dan satu hal yang harus kita garis bawahi, bahwa ketika Tuhan berpihak kepada Daud, bukan berarti Tuhan itu menghilangkan masalah Daud. Tetapi masalah itu tetap ada. Tetapi Tuhan ada bersama dengan Daud. Tuhan ada memberikan kekuatan. Tuhan hadir untuk menolong Daud. Tuhan hadir untuk memberikan jalan keluar bagi Daud. Dan bagi Daud itu semua lebih daripada cukup. Selama Tuhan ada bersamanya, selama Tuhan ada untuknya, maka sekalipun ke depan dia masih harus sembunyi dari Saul, dia harus melarikan diri dari kejaran Saul, Daud itu tidak takut. Bagi seorang Daud, penderitaan di dalam pelarian itu tidak sebanding dengan kehadiran Tuhan bagi dia, ya. Daud tidak takut menghadapi penderitaan karena dia tahu Tuhan bersama dengan dia. Daud mengerti dengan benar bahwa penderitaan itu tidak dapat memisahkan kasih Tuhan daripadanya. Asal ada kasih Tuhan, asal ada kehadiran Tuhan, itu sudah cukup baginya. Nah, ini yang perlu kita mengerti sebagai orang percaya, saudara. Kalau kita mengerti posisi kita, bahwa Tuhan selalu berpihak kepada kita, maka apapun yang menghadang kita di depan, mau itu masalah ekonomi, mau masalah pergumulan rumah tangga, masalah kesehatan, masalah dengan mertua, masalah dengan menantu, masalah pekerjaan, masalah di dalam pelayanan, apapun permasalahan kita, mungkin kita dikhianati, mungkin kita difitnah, kita nggak takut. Karena apa? Karena Tuhan selalu berpihak kepada kita untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi bukan berarti Allah di pihak kita. Kemudian ketika kita salah, tetap Tuhan itu membela kita. Tidak. Tetapi Tuhan selalu di pihak kita. Ketika kita salah, Tuhan memberitahu kita, memberikan ajarannya, membimbing kita untuk kita kembali kepada jalan yang benar. Ya. Tuhan selalu ada bersama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan.
Kalau kita tahu rahasia ini, kita tahu bahwa Allah itu selalu berpihak kepada manusia, maka kita itu kan akan tetap punya keberanian menghadapi apapun kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Kita nggak takut, kita nggak stres. Walaupun dengar berita kiri kanan yang mengatakan dunia tidak semakin baik, nanti akan mengalami resesi, mengalami apapun, kita berkata apa? Aku akan tetap tenang. Aku akan tetap bisa merespon sesuai dengan kebenaran karena aku tahu bahwa Tuhan selalu berpihak kepada aku. Amin, saudara. Yang perlu kita lakukan itu adalah apa? Kalau kita sudah tahu Allah berpihak kepada kita, ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu apa? Agar kita tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Jangan pernah mengingkari iman kita. Maka percayalah, ketika kita melakukan itu semua, akhir kehidupan kita itu akan semakin naik, akan semakin baik. Ketika kehidupan kita semakin baik, semakin naik, saya tidak berbicara tentang berkat jasmani, tetapi yang pasti adalah berkat rohani, di mana kehidupan kita itu semakin hari akan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saudara, kita ini sebagai orang percaya, kita mau pelayanan dari Senin sampai Senin, dari pagi sampai pagi. Tapi jikalau apa yang kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka semuanya itu sia-sia. Tetapi sekalipun kita ini nggak dikenal oleh orang lain, tapi kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan, maka itulah kebahagiaan kita sebagai orang percaya. Ya, hari ini ayo jangan takut menghadapi masalah kehidupan. Ingat, Tuhan itu di pihak kita untuk memberikan kita kekuatan, kemampuan, damai sejahtera, sukacita, dan jalan keluar. Jangan pernah berpikir ketika kita menghadapi masalah, itu Tuhan tidak berpihak kepada kita. Bukan, saudara. Ya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Tuhan tidak pernah menjadikan manusia sebagai seterunya. Tuhan tidak pernah menempatkan kita sebagai lawannya. Tetapi justru kitalah yang mengambil posisi sebagai seteru Allah. Ketika kita tidak melakukan kebenaran, ketika kita mengikut Tuhan hanya sekedar agama kita Kristen hanya di KTP, ya, itulah kita menjadikan diri kita sendiri sebagai seteru Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah membuat kita menaruh posisi kita sebagai lawannya, sebagai seterunya. Tidak pernah. Oleh karena itu, ayo saudara ya, bahwa apapun ketika kita ini mengalami masalah, percayalah Tuhan itu ada di pihak kita untuk memberikan kita pengertian apa sih yang harus kita lakukan. Tuhan akan mengajarkan segala sesuatu yang baik yang akan membuat iman kita ini semakin bertumbuh. Tuhan ini ada di pihak kita untuk memberikan kita kekuatan. Jadi apapun dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami masalah, kita itu nggak takut lagi. Kita akan menjadi orang percaya yang benar-benar imannya teguh, menjadi orang-orang percaya yang perkasa. Bukan karena kita petantang-petenteng, berani menantang orang, bukan. Tetapi karena kita tahu kita tidak berjalan sendiri, karena Tuhan selalu ada di pihak kita. Hari ini apapun permasalahan kita, pergumulan kita, jangan menyerah, jangan berputus asa, jangan komplain lagi sama Tuhan, jangan berkata, kok Tuhan seperti ini ya, seolah-olah sengaja Tuhan membuat kita sengsara. No, apapun yang menjadi masalahmu hari ini, mungkin engkau mengalami segala sesuatu yang tidak kelihatan jalan keluarnya, yang belum ada jalan keluarnya. Percayalah, Tuhan ada di pihakmu untuk memberikan engkau jalan keluar, untuk memberikan kemenangan bagi setiap kita. Tetapi yang perlu kita lakukan, jangan menyerah, tetap tinggal di dalam kasih-Nya, tetap lakukan kebenaran firman, maka pada waktunya nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan itu memulihkan kehidupan kita. Amin ya. Yang kedua, kapan Tuhan di pihak kita? Ketika kita jatuh di dalam dosa, Tuhan pun ada di pihak kita, ya. Nah, iblis itu tidak dapat menggugat kita orang berdosa, ya. Karena apa? Karena kita telah dibebaskan dan dibenarkan oleh Allah melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, ya.
Janji Tuhan atas orang percaya akan kemuliaan dan kehidupan kekal itu adalah sebuah kepastian. Ketika Tuhan berkata, aku sudah bangkit, aku pergi duluan untuk menyediakan tempat tinggal. Itu adalah sebuah kepastian. Itu bukan hanya pengharapan, bukan hanya iklan, saudara. Tetapi sebuah kepastian yang pasti terjadi. Dan tidak ada seorang pun, tidak ada iblis pun yang dapat menggugat ketika saudara dengan saya nanti akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Ya. Tetapi coba kita baca ayat yang ke-33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah itu saudara, ya lihat ya, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menggugat kita orang-orang pilihan Allah. Sekalipun kita ini orang berdosa, tetapi kita semua itu sudah dibenarkan, sudah dibebaskan, karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi bukan berarti bahwa Tuhan itu menyetujui ketika kita berbuat dosa. No. Tetapi ketika kita berbuat dosa, Tuhan itu ada di pihak kita. Artinya bahwa apa? Tuhan ada di pihak kita. Roh Kudus ada bersama dengan kita untuk mengingatkan kita agar kita kembali kepada jalan yang benar. Ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan tidak semerta-merta langsung membuang kita, tetapi Tuhan tetap ada bersama dengan kita, mengingatkan kita, ayo nak, kembali kepada jalan yang benar. Ayo, engkau harus bertobat. Dan percayalah, jika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu akan menerima pertobatan kita. Dan tidak ada suatu apapun yang dapat menghukum kita. Amin, saudara. Ya. Kita harus tahu bahwa sekalipun kita jatuh dalam dosa, mungkin orang lain langsung membuang kita, orang lain langsung menghakimi kita, tetapi percayalah, kasih Allah itu ada bagi kita. Justru karena Allah mengasihi kita, Allah ini selalu menunggu kita untuk kita itu bertobat. Nah, hari ini mungkin jika ada orang-orang yang jatuh di dalam dosa, kita belajar jangan menghakimi mereka. Tetapi kita harus seperti Tuhan. Kalau Tuhan aja ada di pihak mereka menanti pertobatan mereka, maka siapakah kita yang sama-sama orang berdosa, kemudian kita menghakimi mereka. Justru kita harus mendoakan, justru kita harus mengencourage mereka. Kita berkata, ayo it's okay. Hari ini engkau jatuh, tetapi engkau harus tahu bahwa Allah itu mengasihimu. Allah mengasihimu bukan karena engkau baik. Sejak pertama dia naik di atas kayu salib, dia berkorban untuk satu dunia, bukan karena satu dunia itu baik, tetapi satu dunia adalah semuanya orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak layak, tetapi Tuhan mengasihi. Oleh karena itu, ayo bangkit, gitu ya. Nah, hari ini kalau ada di antara kita yang masih hidup di dalam dosa, jangan menyerah, jangan engkau merasa aku sudah terlalu kotor, Tuhan tidak menerimaku kembali. No, saudara. Tuhan tidak seperti itu. Justru Tuhan mau semakin engkau kotor, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menyelamatkan jiwa kita. Karena bersama dengan Tuhan justru kita baru bisa keluar dari kehidupan dosa. Dengan kekuatan diri kita sendiri sebagai manusia, kekuatan manusia, nggak bisa keluar dari lubang dosa. Tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, Tuhan di pihak kita untuk memberikan kita pengampunan, untuk memberikan kita kekuatan, untuk memberikan kita kemampuan sehingga kita bisa keluar dari kehidupan dosa kita. Ya, contohnya coba kita lihat dalam Lukas 15. Lukas 15. Itu tentang anak bungsu, ya, anak bungsu yang meminta bagian warisan dari orang tuanya, kemudian apa yang dia lakukan? Dia hidup foya-foya dengan harta yang sudah diberikan oleh orang tuanya, ya. Tapi kemudian setelah hartanya ini habis, anak bungsu ini kembali kepada ayahnya.
Coba kita langsung baca Lukas 15 ayat 20 ya. Nah, ayat 20 ini menceritakan ketika anak bungsu itu kembali ke rumah ayahnya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu, apa saudara? Apakah marah? Apakah maki-maki? Apakah ayahnya mengusir? Tidak. Tetapi lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ya, kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatunya pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, dan sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara, anak ini ketika sudah menghabiskan warisan orang tuanya, dia sudah foya-foya. Kemudian setelah semuanya itu habis, anak ini menyesal dan kemudian dia bertobat. Ya, bukti dari pertobatannya dia berkata gini, "Ketika nanti aku pulang ke rumah Bapak, aku nggak layak menjadi anak bapakku, tetapi biarlah aku menjadi orang upahan dari ayahku," gitu ya. Nah, kemudian dia juga berkata, "Bapak, aku bukan hanya bersalah, berdosa terhadap engkau, ya, tetapi aku juga berdosa terhadap surga, ya, sehingga aku nggak layak lagi disebut anak Bapa." Kita lihat, ketika ayah itu melihat pertobatan anaknya, dia merangkul anaknya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Bahkan dia memerintahkan orangnya untuk memberikan jubah yang terbaik, berikan cincin lagi kepada anaknya. Cincin itu adalah tanda bahwa anak ini punya hak untuk menerima warisan. Lihat ya, warisannya sudah diberikan kepada anak itu, sudah dihabiskan. Habis semuanya. Tapi ketika dia datang, ayahnya memberikan cincin sebagai tanda bahwa engkau nanti juga akan terima warisan lagi. Walaupun sebenarnya warisanmu itu sudah dihabiskan. Sudah engkau terima, sudah engkau habiskan. Nah, perumpamaan ayah dan anak ini adalah perumpamaan kita dengan Kristus. Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kemudian kita bertobat, Tuhan itu tidak membuang kita. Tuhan menerima kita tanpa membedakan status kita karena kita sudah berbuat dosa. Tidak, saudara, ya. Seperti anak bungsu tetap diberikan jubah yang indah, tetap diberikan cincin, ya, bahkan dipotongkan lembu dan mereka bersukacita. Itulah karena Tuhan selalu ada di pihak kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita bertobat, Tuhan ada selalu buat kita. Karena memang Tuhan tidak pernah menginginkan satu orang pun binasa. Ketika Tuhan melihat kita berbuat dosa, Tuhan menanti pertobatan kita. Ya, yuk hari ini justru dengan kita mengetahui kalau memang Tuhan berada di pihak kita sekalipun kita jatuh di dalam dosa, itu memberikan kekuatan, itu memberikan semangat buat kita. Jikalau kita jatuh dalam dosa, ayo bangkit kembali. Jangan terus-menerus terpuruk di dalam dosa. Ya, yang kedua, kita belajar untuk menjalani. Ketika kita sudah tahu Tuhan berpihak kepada kita, maka kita tidak mau lagi main-main dalam hidup ini. Kita meninggalkan dosa, kita belajar membuang kedagingan. Dan yang ketiga, kalau ada orang yang jatuh dalam dosa, jangan pernah menghakimi. Karena Tuhan menanti pertobatannya. Maka kita doakan, berikan dia semangat agar dia kembali kepada Tuhan. Jangan biarkan intimidasi iblis ini terus-menerus menghidupi orang ini. Semakin hari dia akan semakin terpuruk. Kita harus selamatkan jiwanya. Bukankah saudara dengan saya dipanggil untuk menjadi berkat, menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang? Karena mereka dengan kita pun adalah sama. Sama-sama orang berdosa, sama-sama orang yang ditebus dan dibenarkan, sama-sama orang yang menerima kasih karunia daripada Tuhan. Ya. Dan yang terakhir, ketika kita menderita karena
kebenaran. Tuhan pun juga ada di pihak kita, ya. Coba kita baca dalam ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36. Roma 8 ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, ya. Ini yang dikatakan oleh Paulus, ya. Nah, kita tahu Saudara, Paulus ini adalah seorang yang luar biasa. Bagi Paulus, mewartakan Injil itu bukan hanya sekedar sampingan, tetapi adalah sebuah kepercayaan dan pengutusan dari Tuhan atas dirinya, ya. Namun kita tahu bahwa untuk mewartakan Injil itu tidak mudah, ya. Coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15 sampai dengan 16. Kisah Para Rasul 9 ayat 15, ya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberikan namaku kepada bangsa-bangsa lain, ya. Digarisbawahi alat pilihan bagiku. Nah, ketika Tuhan memilih Paulus, Tuhan itu ada di pihaknya Paulus agar Paulus memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kemudian ayat ke-16 Tuhan berkata, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saudara, pemilihan Tuhan atas Paulus, keberpihakan Tuhan atas Paulus tidak meniadakan penderitaan yang harus dia tanggung dalam memberitakan Injil, ya. Namun ketika Paulus mengalami penderitaan itu, Tuhan itu ada bersama dengan dia. Ketika Paulus diberikan tugas oleh Tuhan untuk menjadi penginjil, Tuhan itu ada di pihak Paulus, ya. Nah, bukankah saudara dengan saya, kita juga diberikan amanat agung oleh Tuhan untuk menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan. Dimulai dari lingkup kita yang terkecil, yaitu apa? Dari keluarga. Kita juga harus memberitakan Injil kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Dan ketika kita memberitakan kebenaran, jangan takut saudara, karena Tuhan itu ada di pihak kita. Kadang-kadang kita ini punya pikiran, aduh gimana ya, kalau nanti aku nyampaikan, iya kalau dia bisa ngerti, iya kalau dia bisa terima. Kalau kemudian nanti dia marah, terlalu banyak pemikiran kita. Tapi percayalah bahwa ketika kita menyatakan kebenaran, ketika kita memberitakan Injil, Tuhan itu ada di pihak kita. Yang perlu kita lakukan, kita persiapkan diri kita, kita berdoa kepada Tuhan, ya. Kemudian lakukanlah sesuai dengan pimpinan Tuhan. Apa yang mau kita katakan, kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan hikmatnya kepada kita. Jika memang kita ingin mewartakan Injil dengan ketulusan hati karena kita mengasihi Tuhan. Jangan takut saudara. Entah hasilnya nanti bagaimana, biarkan itu Roh Kudus bekerja. Mungkin hari ini ketika kita menyampaikan kebenaran Injil, orang itu nggak langsung terima, tapi biarkan. Bukan berarti kita itu gagal. Gagal dan berhasil bukan karena kita. Semuanya itu adalah karena kuasa Roh Kudus yang bekerja, yang memberikan pengertian kepada orang yang kita injili. Tetapi bagian kita adalah mewartakan Injil. Dan mewartakan Injil itu jangan dengan rasa takut, karena Allah ada di pihak kita. Seperti Allah memilih Paulus, begitu pula pemilihan Allah atas kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita pun juga harus memberitakan Injil keselamatan kepada orang lain, ya. Bahkan di dalam 1 Korintus 9:16, Paulus ini berkata seperti ini, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dari kalimat ini kita melihat kesungguhan hati Paulus bahwa memberitakan Injil bukan hanya sekedar dia lakukan di waktu luang, tetapi segenap hidupnya dia persembahkan untuk memberitakan Injil. Sampai dia berkata, celakalah aku kalau sampai aku tidak memberitakan Injil. Nah, tetapi lihat, sekalipun Paulus sudah mewartakan Injil dengan kesungguhan hatinya, Paulus tetap mengalami penderitaan di dalam hidupnya.
Dan memang Tuhan sudah mengatakan sendiri, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Tetapi pesan Tuhan di sini adalah apa? Jangan takut Paulus, karena aku sendiri yang sudah memilih engkau. Aku ada di pihakmu. Aku selalu ada bersama dengan engkau. Aku selalu hadir bersama dengan engkau. Dan kuasaku yang bekerja atasmu ketika engkau mewartakan Injil. Amin. Ya, coba kita lihat dalam penderitaan Paulus dalam 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ayat 23. Ya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, ya maksudnya aku lebih lagi daripada mereka itu. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Kemudian 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Saudara, itulah penderitaan yang dialami oleh Paulus. Tetapi firman Tuhan selalu mengatakan, tidak pernah mengatakan bahwa Paulus karena penderitaannya dia stop mewartakan Injil. Dia tidak mau lagi jadi penginjil. No, saudara. Di dalam 2 Korintus 11 barusan yang sudah kita baca, lihat penderitaan Paulus itu enggak gampang. Kalau kita menjalani, belum tentu kita bisa, saudara. Tetapi dari sini kita harus belajar bahwa Paulus mengajarkan kepada kita semua. Paulus memberikan keteladanan bagi kita semua tentang iman yang teguh dalam memberitakan Injil. Untuk apa? Supaya kita mengerti bahwa ketika kita mewartakan Injil, memang ada kalanya kita harus menderita, kita mengalami penderitaan karena kebenaran, tetapi janganlah takut. Paulus berkata, karena Allah ada di pihak kita. Sama seperti aku yang mengalami penderitaan, tetapi aku tidak pernah berhenti di tengah jalan. Aku menyelesaikan itu semua sampai akhir, karena aku tahu ketika Allah memilihku untuk menjadi seorang rasul, untuk menjadi seorang penginjil, Allah itu ada di pihakku, sehingga penderitaan pun tidak dapat memisahkan aku dengan Allah. Penderitaan tidak bisa memisahkan aku dengan kasih Kristus. Bahkan di dalam penderitaan yang dia alami, justru dia memperoleh kekuatan. Justru dia bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan itu nyata di dalam kehidupannya. Dan kasih Tuhan, kekuatan dari Tuhan itu yang membuat dia kuat kembali ketika dia mengalami penderitaan, sehingga dia tetap terus maju menyelesaikan tugasnya sebagai seorang rasul, saudara. Ya, nah hari ini, saudara, bukankah kita juga dipanggil ya? Mungkin ketika kita berkata jujur dalam keseharian kita, hal yang simpel aja. Ketika kita berkata jujur, kita dikucilkan. Mungkin di dalam pelayanan kita berusaha untuk menata semuanya sesuai dengan kebenaran. Kemudian kita dikucilkan, kita dipersalahkan. Tetapi yang mau saya katakan itu penderitaan yang masih amat sangat kecil sekali dibandingkan dengan apa yang sudah dialami oleh Paulus. Jangan pernah berhenti. Seperti orang yang banyak orang itu melawan Paulus, saudara. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Paulus. Karena apa? Karena Allah ada di pihak Paulus. Hari ini jika engkau dikucilkan karena engkau melakukan kebenaran, ketika engkau sudah jujur, justru engkau dibenci, jangan takut.
Percayalah, ketika kita melakukan yang benar, kita melakukan kebenaran, kita memberitakan Injil, akan banyak orang yang membenci kita. Tetapi Tuhan berkata, mereka berusaha mengalahkan kita, mereka membenci engkau, mereka berusaha membuat engkau jatuh, tetapi engkau tidak akan pernah jatuh, karena Allah itu ada selalu bersama dengan kita. Amin. Ya, contoh yang terakhir kita lihat Petrus, ya. Kita lihat Petrus adalah juga seorang rasul, murid Yesus. Tetapi kemudian di awal Petrus ini menyangkal, ya. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Kemudian setelah Yesus bangkit, Yesus ini menjumpai dirinya, ya. Kita lihat dalam Matius 16 ayat 15. 15 sampai 16, ya. Matius 16. Saya bacakan Matius 16. Nah, lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kemudian di ayat yang ke-18, Tuhan berkata kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga." Lihat saudara, Petrus sekalipun dia menyangkal Yesus, Yesus tidak pernah membuang Petrus. Ya, ketika Petrus menyesali kesalahannya, justru Tuhan menjumpai Petrus, dan bahkan Yesus ini memberikan satu tugas kepada Petrus bahwa Petrus akan menjadi batu karang. Tuhan memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus. Dan sejak saat itu, saudara, Petrus tidak lagi takut dalam menginjil. Dia memberitakan kebenaran dengan sangat berani. Dia tidak pernah menyangkal Yesus lagi sampai akhir hayatnya. Bahkan Petrus itu mati disalib terbalik sesuai dengan keinginan dirinya sendiri. Dia berkata, kalau Yesus disalib seperti itu, maka aku tidak layak ketika aku harus disalibkan seperti Yesus. Akhirnya Petrus minta agar dia disalib terbalik, ya saudara. Nah, Petrus berubah karena apa? Karena dia tahu bahwa Allah ada di pihaknya. Dia belajar dari kesalahannya. Bahkan bahwa untuk memberitakan Injil, Petrus tidak perlu takut sekalipun dia mengalami ancaman. Dia tidak perlu lagi menyangkal Yesus. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Tuhan ada di pihaknya. Maka sejak itu, saudara, ya, ketika Petrus bertobat, Tuhan memberikan kepercayaan kembali kepada Petrus. Tuhan memberikan dia kuasa untuk memberitakan Injil. Ketika seorang rasul itu jatuh di dalam dosa, dia menyangkal Yesus. Tetapi ketika dia bertobat, Tuhan tidak membuang dia. Tuhan tetap selalu ada di pihaknya. Karena apa? Tuhan memang memanggil setiap kita, juga termasuk juga Petrus, agar kita tidak pernah berhenti mewartakan Injil. Hari ini saudara, temanya jangan takut karena kita istimewa. Ya, ada 4 kesimpulan yang kita tarik. Yang pertama, Tuhan ada di pihak kita. Bukan berarti kita bisa hidup semau kita sendiri, bukan berarti kita hidup di dalam dosa, tetapi justru kita harus menghargai kasih karunia yang sudah Tuhan berikan dengan kita hidup kudus dan tidak bercacat bercela di hadapannya. Ketika kita jatuh di dalam dosa, kita harus bangkit kembali untuk kita bertobat. Ya. Yang kedua, Tuhan di pihak kita, maka kita tidak takut menghadapi apapun di dalam kehidupan kita, karena tidak ada satupun, baik itu penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, bahaya pedang, tidak ada satu pergumulan apapun di dalam kehidupan ini dapat memisahkan kasih Allah kepada kita. Allah selalu ada di pihak kita, Allah selalu hadir bersama dengan kita. Ya. Yang ketiga, ketika orang percaya mengalami penderitaan, dia tetap dapat mengucap syukur karena kehadiran Allah itu sumber sukacitanya. Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Yang terakhir,
bahwa Tuhan di pihak kita, maka kita tidak akan pernah menyangkal iman kita. Apapun resiko yang harus kita hadapi, sekali Yesus itu tetap Yesus. Amin, saudara. Saya rasa di dalam kehidupan kita, kita hanya mengalami 3 pergumulan, yaitu ketika pertama kita menghadapi masalah, Tuhan ada di pihak kita. Ketika kita jatuh di dalam dosa, Tuhan pun juga ada di pihak kita. Ketika kita menderita karena mewartakan kebenaran, Tuhan pun ada di pihak kita. Yuk hari ini apapun yang kita hadapi, fase-fase dalam kehidupan kita, jangan pernah takut, karena apa? Kuncinya satu, Tuhan ada di pihak kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami terima sebagai pesan Tuhan buat setiap kami pada pagi hari ini, Tuhan. Sekalipun sangat sederhana, tetapi memberikan kami satu pengertian yang luar biasa, bahwa apapun kami tidak perlu takut, karena Tuhan selalu ada di pihak kami, Tuhan ada bersama dengan kami, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, apapun yang kami alami, Tuhan. Kami tidak berjalan sendiri. Kami tahu bahwa tidak ada satu masalah, satu pergumulan, tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kasih Tuhan bagi kami. Justru ketika kami mengalami kelemahan, disitulah kami boleh melihat bahwa kuasa Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kami. Biarlah semakin hari kami boleh semakin melihat bahwa kasih Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga kami pun juga Tuhan akan belajar terus mengasihi Tuhan, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya di dalam kehidupan kami. Ketika kami mengalami penderitaan, iman kami tetap teguh. Tidak sedikit pun kami mau goyah, karena kami tahu apapun yang terjadi, Tuhan ada. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang begitu besar. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Karena kami tetap selalu mengandungkan Tuhan dalam segala kehidupan kami. Kami semakin hari semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi terang kegelapan dunia. Terpujilah nama Bapa, puji hormat kemuliaan hanya kami kembalikan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.